dipersembahkan oleh... Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong, Bu, tos dulu. Yes. Tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting. Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder. Paling nggak 3 kali ya lebih keras kalau Anda tidak sekolah. Itu momennya sampai ibu saya bilang, berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Tidak apa-apa kita mengingat apa yang sudah terjadi, tapi apa yang kemudian bisa kita petik pelajaran dari peristiwa itu. Bang Faisal, Anda tampaknya begitu terpukul. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di bumi Aceh kita berdiri, bangsa yang kukuh dengan harga diri. Harum ratus bunga pejuang, berjejak kuat di tanah rencong. Rakyat Aceh melewati badai sejarahnya. Kini waktunya mengisi makna bekerja. Perjuangan tak boleh sia-sia. Rakyat harus merasakan setara dan sejahtera. Kehancuran perang dan mega bencana menjadi awal lahirnya kehidupan bersama. Anak bangsa yang mandiri dan tegas menyambung hidup dengan kerja keras. Inilah Mata Najwa dari Aceh, pesan untuk negeri. Pemirsa, Mata Najwa hadir spesial dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dan langsung saja kita sambut seorang perempuan yang menjadi buah bibir seantero negeri selama 2 bulan terakhir ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Sehat-sehat Ibu, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terlambat. Tepuk tangan dong Bu Susi. Ramai sekali ya Ibu? Ramai sekali, penuh di dalam dan di luar juga penuh. Luar biasa. Luar biasa ramai. Menjadi pejabat, Ibu Susi, apa penyesuaian terbesar yang harus Ibu lakukan? Menjadi pejabat negeri setelah sebelumnya orang bebas? Banyak wawancara. Banyak wawancara. Yang paling dikejar-kejar itu yang namanya Susi Pujiastuti. Begitu pertama diumumkan yang paling dicari media. Karena paling unik ini Bu Susi. Karena pendidikan saya tidak selesai SMA. Ada hal-hal unik yang membuat kami para media selalu mengejar-ngejar perempuan yang satu ini. Kita lihat sama-sama yang tayangan yang berikut ini. Susi Pujiastuti, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat ini langsung menyedot perhatian publik begitu diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beragam kritikan datang, dijawab dengan kebijakan yang garang, dari moratorium izin kapal hingga menenggelamkan dan membakar kapal pencuri ikan, demi menyelamatkan ratusan triliun yang dicuri dari perairan Indonesia. Kerja keras menjadi hal yang akrab bagi ibu 3 anak ini. Meski hanya berijazah SMP, Susi membuktikan bahwa keuletan dan kegigihan menjadi kunci kesuksesan bisnis yang ditekuninya dari nol.
Tahun 2004, Susi merintis bisnis penerbangan dengan mendatangkan 2 unit pesawat baling-baling bertipe Cessna Grand Caravan. Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan bagi korban tsunami di bumi Serambi Mekah. Itu dia tadi cerita tentang menteri setengah gila atau menteri gila yang berikut ini. Katanya enggak kok. Enggak gila, karena saya pernah baca ibu ngaku kok saya memang gila, dan kata Pak Jokowi tidak apa-apa, harus jadi orang gila kalau mau mendobrak di negeri ini. Saya bilang sama Pak Presiden, Bapak sadar nggak kalau orang ini menganggap saya ini setengah gila. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa saya ini gila, Bu. Dan saya pikir saya tidak merasa gila, saya cuma kerja saja. Dan berpikir bahwa semua harus selesai, harus done, harus jalan, harus it has to make it, harus tanpa kompromi. Ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Adik-adik karena harus yang saya pikir harus, orang sering berpikir ya saya nekat, saya gila, saya apa gitu. Jadi saya pribadi sih masih tidak merasa gila sebetulnya. Ibu, kita bertanya kepada sejumlah orang, apa satu kata yang terlintas di benak ketika mendengar nama Susi Pujiastuti? Ini kita dengar sama-sama tayangannya. Satu kata untuk Ibu Susi, berani, beda, Hebat. dan di mata saya Bu Susi oke, istimewa. Beliau hebat. Fenomenal itu. Oke. Bu Susi is my idola, okay? Yes. Mbak Susi. Katanya Bu Susi idola saya. Cie. Kalau orang melihat itu, bagaimana Susi pribadi melihat dirinya? Tidak mau dikatakan setengah gila, jadi apa kata yang pas untuk menggambarkan sosok Anda, Ibu? Kata saya. Kata Ibu? Saya orang yang mau semua yang saya pikir harus jalan, ya harus jalan. Apapun it takes, apapun it's need, apapun it costs, ya has to be done, gitu, Bu. Jadi penuh determinasi. Baik. Saya very determined, ya. Very determined. Kalau ada goal, kalau ada tujuan, harus dicapai tujuan itu. Harus, ya. Walaupun ada yang tidak suka, jalan terus. Keras kepala. Saya berpikir sesuatu yang benar, ya harus jalan. Saya berpikir seperti itu. Dan sekarang kan kita, seperti saya pikir, sebetulnya bukan cuma sekarang aja, dari dulu selalu berpikir kalau sesuatu itu baik dan saya mesti selesaikan atau mesti lakukan, ya akan saya lakukan. Dan selalu saya berpikir pada sisi the most of the best. Perfect nggak bisa, sempurna pasti susah. Tapi at least kita sudah analyze, sudah kita pikir, kita endapkan, lalu itu pikir kita baik, ya harus jalan. Harus jalan. Dan intinya saya untuk masyarakat yang paling penting. Yang paling penting untuk masyarakat. Ibu, saya ingin mengajak satu lagi bergabung bersama kami di sini, satu orang yang juga kerap disebut berbeda, lain dari biasanya, yang lahir dari orang dan keluarga yang sangat miskin, sehingga sekarang menjadi orang yang katanya kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Kita sambut Bapak Dahlan Iskan. Good to see you. Good to see you again, finally. Saya tahu sesungguhnya teman lama. Iya kan Pak Dahlan? Teman lama. Saya ingat pernah ada cerita menarik waktu Pak Dahlan pertama kali ketemu Bu Susi. Sempat tidak menyangka, seperti apa Pak ceritanya? Ya, waktu itu saya pakai pesawatnya beliau dari Tual, kemudian dari Somlaki, tapi Ketual, ya. Kemudian kok ini saya charter pesawat, tapi pramugarinya kok cuma 1 ya, gitu. Kemudian Udah tua lagi, Pak. dia melayani
bikin teh, melayani segala macam. Baru saya setelah ngomong-ngomong, baru tahu ini namanya Susi. Ternyata yang punya pesawat itu dia. Nah, dari situ saya belajar bahwa orang itu meskipun sudah punya pesawat begitu banyak dan kaya raya, tetapi orang kalau mau sukses tetap harus humble, harus melayani, harus begitu. Ya. Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong, Bu. Tos dulu. Yes. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pak Dahlan, tadi saya memperkenalkan Bapak, mohon maaf kalau agak lancang Pak. Tadi saya perkenalkan, karena saya ingat waktu itu saya pernah wawancara Pak Dahlan adik-adik. Dan Pak Dahlan bilang, dulu betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak punya, dan sekarang sudah kaya. Saya tanya, seberapa kaya? Tidak akan habis 7 turunan. Tapi penampilan tetap begini-begini saja, nggak kelihatan loh Pak. Nggak kelihatan orang kaya belas, nggak pakai jam, sepatu ya mohon maaf lebih keren sepatu saya Pak. Bajunya kok ya warna putih terus gitu ya. Memang kenapa Pak Dahlan tidak mau terlihat keren, gaya begitu? Apalagi sekarang ini saya lagi menjalani sopan santun politik, bahwa seseorang yang baru lengser dari jabatan tinggi sebaiknya tidak banyak tampil, tidak banyak ngomong, ya. Dan karena itu sekarang ini istilah saya lagi puasa komentar, puasa tampil, puasa ngomong. Pertanyaannya 2, sampai kapan? Saya bilang sampai masa idahnya selesai lah. Karena sudah tampil di Mata Najwa berarti ya, masa idah sudah selesai. Pertanyaan kedua, loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong Bu, tos dulu. Yes. Ada yang unik-unik, ada yang banyak orang belum tahu tentang Dahlan Iskan. Kita saksikan profil Dahlan Iskan yang berikut ini. Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur tahun 1951. Meski tidak menambahkan kuliah di IAIN Sunan Ampel, namun Dahlan Iskan mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari IAIN Walisongo Semarang, University of Arellano Filipina, dan Profesor Tamu di Universitas Malaya, Malaysia. Pernah menjadi wartawan investigasi di majalah Tempo. Setelah itu perjalanan karir membawanya menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Saat tsunami 2004, Dahlan Iskan bersama grup Jawa Pos memberi sumbangsih pembangunan rumah cepat di Calang. Total 1.000 rumah dibangun untuk para korban tsunami. Perjalanan karirnya lumayan beragam. Dahlan Iskan pernah ditunjuk mengomandoi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2009. Di masa itu Dahlan membangun PLTA Kakengon yang menjadi investasi terbesar di Aceh pasca tsunami. 2 tahun di PLN, Dahlan diserai amanat menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan. Pak Dahlan, saya mau tanya, itu tadi di profil, tim Mata Najwa hanya menemukan lahirnya tahunnya, 1951. Jadi Anda tuh nggak jelas kelahirannya atau gimana Pak? Kok nggak ada tanggal bulan gitu loh Pak? Ya, kalau tanggal 17 Agustus itu pasti saya sendiri yang memilih. Karena keluarga saya tidak ada yang tahu saya lahir tanggal berapa. Sebetulnya tahu tanggal lahir saya ditulis oleh kakak saya di belakang pintu lemari makanan itu. Tetapi ketika ibu saya sakit berkepanjangan, seluruh sawah dijual, kemudian perabot rumah dijual, terakhir lemari makanan itu juga dijual. Jadi tanggal lahir saya ikut terjual itu. Tapi kalau tahunnya hampir pasti 51. Hampir pasti. Karena apa? Karena waktu saya tanya bapak saya, Pak sebetulnya tahun berapa saya ini lahir? Waktu itu ibu saya sudah nggak ada, karena ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Bapak saya bilang gini, pokoknya waktu Gunung Kelut meletus, kamu itu sudah
ke waktu Gunung Kelut meletus kamu sudah bisa merangkak. Nah kemudian saya hitung-hitung ya kira-kira 51. Kira-kira tahun 51. Padahal Bu Susi, saya ingin ajak satu lagi untuk bergabung di sini, bercerita tentang bagaimana pengalaman yang bisa menginspirasi kita semua. Yang satu ini adik-adik orangnya terkenal ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling-aling kalau bicara. Aktivis sejak lama, akademisi, dan kini dipercaya untuk memimpin tim pemberantasan mafia migas. Kita sambut Faisal Basri. Bu Susi ini ketahuan, kenalannya paling banyak. Semua orang pasti kenal, dan sekarang siapa yang nggak kenal? Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau saya culik untuk datang ke Banda Aceh, karena sibuk sekali sekarang memberantas mafia migas, pekerjaan yang tidak main-main itu. Sudah mulai, biasanya kalau kita berurusan dengan mafia itu banyak tekanan. Ancaman-ancaman, sudah ada yang mulai mengancam? Ya ada, tapi ya hidup kan harus seperti itu, ya harus dihadapi. Kalau untuk memberikan gambaran ke adik-adik, seberapa besar sih sesungguhnya kerugian yang kita alami sebagai bangsa kalau kita bicara selama ini, apa yang mungkin saja dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berapa banyak ruginya? Kerugian tidak langsungnya, kita tidak membangun kilang selama 20 tahun lebih. Akibatnya kita sekarang mengimpor total minyak maupun produk minyak itu besar sekali, kira-kira 741.000 barrel per hari. Per hari, luar biasa. Kebutuhan kita kan 1,6 juta, sementara produksi kita tinggal 792.000 barrel. Tapi kalau boleh sedikit saya komentar, ini bukan cuma di migas, semua tata niaga banyak komoditi di Indonesia ini dibuat sedemikian rupa. Di laut ada mafia laut, pencuri ikan kan. Kemudian garam saja kita harus import karena tata niaganya dibuat sedemikian rupa. Ya. Padahal kita lautnya nomor 2 terpanjang di seluruh dunia. Tapi garam harus import. Kalau Ibu Susi menangkap kapal ikan, ya. Saya kemarin dengan mata kepala sendiri melihat pergerakan kapal-kapal yang anteng di situ saja, ya, kemudian betul. Didatangi kapal yang lebih kecil, ya. Memindahkan muatan. Dipindahkan muatan, itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya. Dan kita juga heran mengapa tidak ada tindakan selama ini. Ya, ya. Itu kenapa saya buat selain moratorium juga pelarangan transshipment. Tapi memang sekarang ada banyak beberapa wilayah nelayan yang protes, yaitu di Sulawesi Utara, Bitung, sama di Pati. Karena sebagian dari mereka tuh bawa solar ke tengah, bukan cari ikan, tapi bawa solar. Lalu yang di Bitung mereka selama ini transship, jadi hasil pemancingan, hasil tangkapnya dinaikkan ke tremper-tremper Filipina, contohnya. Baik, tadi kita lihat profil Bu Susi, profil Pak Dahlan Iskan. Sekarang kita ingin tahu lebih banyak soal sosok yang dipercaya untuk memerangi mafia. Faisal Basri, berikut ini. Faisal Batubara atau akrab disapa Faisal Basri, lahir di Bandung 6 November 1959. Berasal dari keluarga pas-pasan, Faisal kecil bahkan tak dibekali uang jajan. Faisal muda juga pernah bandel. Ketika SMA dia suka membolos, bahkan nilai rapor banyak merahnya. Meski demikian, Faisal kala itu sudah gemar membaca majalah Prisma yang membuatnya terpincut pada isu-isu ekonomi. Menjadi aktivis sejak kuliah, Faisal betah berlama-lama di kampus untuk menghemat ongkos. Masjid Arif Rahman Hakim di UI Salemba menjadi markasnya. Saat krisis 1997 mengguncang Indonesia, Faisal berorasi dari panggung demi panggung demonstrasi. Bapak 3 anak ini kemudian terpanggil ke politik dan menjadi pendiri Majelis Amanat Rakyat yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Faisal Basri juga turut memeriahkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lewat jalur independen pada Pilkada 2012. Kini Faisal Basri ditunggu gebrakannya untuk memberantas mafia migas dengan jabatan yang baru saja diembannya sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.
Jadi bandelnya itu sejak kapan? Ini kita agak lebih moderat, sejak SMA. Jangan-jangan bandelnya sejak lahir ini? Sejak SD sebetulnya. Oh betul, sejak SD sudah bandel. Tapi tetap tertarik baca majalah Prisma, tetap berusaha mencari tahu. Itu karena apa? Apa dorongannya? Kalau anak-anak sih bandel ya bandel aja. Saya ingin tahu lebih dalam lah tentang masalah struktural, mengapa Indonesia terbelakang, mengapa banyak orang yang miskin, mengapa ada kesenjangan Jawa luar Jawa, industrinya tidak maju, gitu-gitulah kira-kira. Jadi bandel boleh, asal rasa ingin tahu, rasa kekritisan tetap harus diasah. Bandel itu mungkin kelebihan energi yang tidak tersalurkan di sekolah. Yang ini juga bisa kita mintain tips bermacam-macam. Mulai dari tips bagaimana cara mengalunkan suara dengan merdu, sampai tips bagaimana menjaga kecantikan kulit. Kita sambut Tompi. Assalamualaikum. Non memberi salam buat tenang Nangro Aceh Raya. Alu hai di hai kutidi hai kumbang adodi de oi kumbang adodi. Alu hai di hai kutidi hai kumbang adodi de oi kumbang adodi. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk tamu-tamu luar biasa kita hari ini. Hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badaikan ku tempuh dan bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku merayu untuk cintamu bagiku, cintamu menjadi candu, cintamu telah membuat aku membisu. Cintamu seindah lagu, obatku tak bisa berbalik darimu. Masih jauh. Ku tahu itu sayang dari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasmu. Belahan jiwa, ku cinta kamu sedari dulu, dan aku tak berpaling darimu. Itu momennya sampai saya bilang berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Keren banget ya Tompi ya. Keren banget. Nama aslinya Teguh Adi Fitrian. Ya. Panggilan sayangnya Kakak Tompi. Kita mau lihat dulu apa yang rahasia dari Kakak Tompi yang berikut ini. Tengku Adi Fitrian, lebih terkenal dengan sapaan Tompi. Putra asli Aceh, lahir di Lok Sumawe 22 September 36 tahun silam. Pertama kali ke Jakarta sewaktu SMP, saat itu ia takjub dan bertepuk tangan melihat deretan gedung pencakar langit di Jakarta. Lulus dari SMA Modal Bangsa di Aceh Besar, Tompi lolos masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mulai tinggal di Jakarta. Dengan
Dalam membiayai kuliahnya, Ibunda Tompi harus sangat berhemat. Salah satunya dengan tidak pernah membeli baju baru selama 6 tahun Tompi kuliah. Semua ditabung untuk modal kuliah di Fakultas Kedokteran. Tompi banting tulang, menjadi guru les, hingga akhirnya sebuah ajang festival di kampusnya secara tak sengaja membuat Tompi menemukan bakat bernyanyi, juga bermusik. Semua ia jalani secara otodidak. Ketika itu Tompi masih belum punya uang untuk beli CD musik. Tak putus akal, ia membeli tape perekam, datang ke kafe yang menyajikan live music dan merekam lagu-lagu yang dinyanyikan di sana. Lantas ia hafalkan nada dan liriknya. Berkat cara itu, ratusan lagu berhasil ia nyanyikan. Tahun 2010, Tompi lulus kuliah spesialis bedah plastik dan saat itu nilainya tertinggi di antara seluruh peserta ujian bedah plastik se-Indonesia. Kakak Tompi jadi betul ngelihat gedung bertingkat tepuk tangan. Kok kasihan banget? Soalnya waktu saya di Luxmawe, terus saya sekolah di Banda Aceh, gedung itu paling tinggi 3 lantai. Jadi saya nggak pernah tahu ternyata begitu nyampe Jakarta gedungnya tinggi-tinggi. Itu sepanjang jalan saya tepuk tangan sendiri, gila ya bisa. Terus saya diajak teman ke Plaza Senayan, saya ngeliat ada tangga bisa jalan, saya juga kaget. Saya naik turun sampai teman saya, Tom lo ngapain sih? Bentar, ini nggak ada di Aceh soalnya. Kalau tadi mendengar cuplikan, tampaknya penuh perjuangan ya. Jadi pemuda Aceh datang ke Jakarta, memang sengaja datang untuk menimba ilmu. Tujuannya waktu itu cuma satu. Iya, jadi kalau saya tahu saya bisa nyanyi, mungkin saya dari awal datang jadi penyanyi kali. Nah. Jangankan saya, orang tua saya dan guru-guru dan teman-teman saya juga nggak ada yang tahu saya bisa nyanyi. Jadi tiba-tiba saya jadi penyanyi, semua pada SMS, "Hah, Tom, lu nyanyi sekarang?" Terus, jadi waktu saya keterima UMPTN di Fakultas Kedokteran UI, kebetulan saya ikut UMPTN di Bandung waktu itu. Keterima, keluarga saya bikin rapat keluarga. Nanyain, gimana nih Tompi keterima sekolah kedokteran? Semua keluarga bilang, udah nggak usah berangkat, ntar putus sekolah, nggak ada biaya. Jadi ibu saya sedih. Ya gitu deh. Itu momennya sampai ibu saya bilang, berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Dan yang selama 6 tahun tidak pernah beli baju, tidak pernah jajan, semua uang dikirim dari kampung untuk Tompi supaya bisa jadi dokter. Tapi sesungguhnya kan, kalau saya tidak salah Kakak Tompi, sesungguhnya kan sempat ada dilema kan, mau masuk kedokteran atau waktu itu karena pintar diterima juga di STT Telkom di Bandung, betul? Ya. Sebenarnya saya memang nggak pernah tahu saya harus ngambil kedokteran atau enggak gitu. Jadi pokoknya cita-cita saya waktu itu harus kuliah di Pulau Jawa. Karena memang kondisi pendidikan di Aceh waktu itu perlu banyak perbaikan lah. Jadi cita-cita saya pokoknya harus di Pulau Jawa, terserah deh mau universitas apa gitu. Jadi begitu saya bimbingan tes, saya harus ngisi formulir UMPTN, itu saya masih kontak dengan ibu. Terus beliau bilang, dokter aja deh gitu. Jadi saya sekolah karena beliau perintah sebenarnya. Bukan saya mau. Tadi saya pengen masuk TB karena saya pikir TB lebih keren kan. Ternyata enggak, dokter lebih keren sih. Ini ada foto-foto SMA. Ini SMA di mana waktu itu Kakak Tompi? Ini SMA paling susah di Banda Aceh nih. Susah masuk ya. Hah? Susah ini SMA masuk modal bangsa. SMA modal? Ya waktu itu ada proyek pemerintah. Modal proyek, bangsa. Ya, Okay. Proyek pemerintah untuk mengumpulkan anak-anak yang ikut tes dan keterima. Jadi ceritanya niru. Itu Kakak Tompi yang mana? Coba ngaku dulu Kak. Saya aja nggak tahu saya yang mana. Coba yang mana sih, aku penasaran. Lihat aja yang paling susah itulah dia. Kayaknya yang keriting-keriting itu ya? Iya kali nggak tahu. Yang keriting depan. Pokoknya dulu saya belum cakep kayak sekarang lah.
ada kejutan buat Kakak Tompi. Ada sahabat Kakak Tompi, kita hadirkan khusus di Mata Najwa on stage. Ada Tengku Fauzan, sahabat Kakak Tompi di mana? Kak Fauzan, boleh berpelukan dengan, jangan dengan saya, dengan Kak Tompi. Udah langsung mau gini. Apa itu? Ini spesial, saya bawa baju angkatan kami di Moral Bangsa. Umurnya sudah 17 tahun, masih saya simpan. Kenangan benar luar biasa perjuangan Anak kami. apa itu tulisannya? Anak Mosa, anak Moral Bangsa. Anak Moral Bangsa. Dulu sosok Tompi seperti apa sih? Orangnya usil banget ya. Usil, pintar, dan cukup gigih. Dan kita mau tahu kisah perjuangannya seperti apa? Ya, kebetulan kami lulus dengan nilai yang sangat fantastis waktu itu. Satu sekolah, alhamdulillah berkat doa semua pihak di Aceh. Dan kita pikir waktu itu kita udah hebat banget nih. Lalu kita berinisiatif, kayaknya kita harus taklukkan Pulau Jawa ya. Terus Kak Tompi mungkin bisa menyusul. Ketika itu datang dengan pikiran, wah ini kita pasti di Aceh keren, di Jawa pasti keren juga. Jadi kan dulu kan ada tryout. Setiap tryout di Aceh ya dapatlah 5 besar gitu. Jadi kita berangkat dengan pede, ntar pasti lulus nih UMPTN. Luar biasa. Aduh, selama ini yang kita anggap kita jagoan Aceh nggak ada apa-apanya di sana kita. Jadi itu yang membuat kita semua bersepuluh akhirnya mungkin bisa dihitung lah, tidurnya mungkin sekitar 3 jam 4 jam gitu. Itu juga pura-pura tidur, ngeliat teman tidur kita senang, terus kita belajar gitu. Oh dia tidur. Gitu. Terima kasih Kak Tengku Fauzan sudah memberikan kejutan. Cerita soal kerja keras, saya tahu Bu Susi juga memulai betul-betul usaha dari bawah, menjadi pengumpul ikan Ibu. Ya. Waktu itu yang saya baca, tolong koreksi saya kalau salah dan ceritakan yang benar, Ibu naik sepeda ontel, jalan, kemudian keliling jualan ikan? Naik Vespa. Naik Vespa? Ya, Vespa tahun 68. Jualan bed cover awal. Jualan bed cover keliling Pangandaran, kemudian habis itu beliin cengkeh, banyak di sekitar Pangandaran, jual ke Banjarsari, kemudian mulai kerja ikan. Kita kirim dari Cilacap, Cirebon, Semarang, pulang jadi berangkat subuh, pulang malam sampai rumah. Kemudian karena ya saya sedikit keras kepala orangnya. Sedikit ya Bu? Jadi tidak bisa kerja sama orang gitu. Jadi akhirnya saya putusin, suami saya di Pangandaran, saya kerja sendiri di Cirebon. Setiap hari pakai sepeda motor dari pagi sekali itu? Dari Cirebon, kalau musim udang malam kerja, pagi tidur. Jadi berangkat jam 3 sore, mulai dari Cirebon, berangkat sampai ke Jakarta, berhenti di Losarang, Pamanukan, kemudian Cikampek, ambil kodok sama udang, sudah di packing, paha kodok. Nah, pukulin es sendiri, packing sendiri. Semuanya Ibu lakukan sendiri? Ya, karena cuma sama-sama supir saja. So, harus sendiri. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong Bu Susi. Kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa on stage di Unsia. Ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya. Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit hati dituntaskan. Boleh dibuka Pak? Boleh dibuka. Dibuka Pak, ditunjukkan. Wah ini surprise ini. Surprise Pak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, didukung oleh Bicara soal kerja keras, saya tahu ada banyak buku yang menceritakan soal Anda Pak Dahlan Iskan, soal bagaimana susahnya hidup Anda ketika itu. Boleh saya tahu seberapa susah sih dulu Dahlan Iskan?
Kenapa tetap bisa berjaya sampai seperti sekarang? Saya kira salah satunya adalah ada unsur sakit hati. Saya kira sakit hati itu penting dalam memperoleh kemajuan. Jadi jangan abaikan sakit hati. Apakah sakit hati kepada kakak, apakah sakit hati kepada saudara, apakah sakit hati kepada kelompok lain, apakah sakit hati kepada apapun. Saya kira itu faktor penting juga untuk memperoleh kemajuan. Dan karena dari situ akan muncul persaingan. Nah, tentu saya sakit hati kepada beberapa pihak. Salah satunya adalah ketika saya mulai mengelola Jawa Pos itu miskin sekali, koran yang sangat kecil dan orang tidak tahu di mana alamatnya. Kemudian orang mengatakan, oh itu ya Pak ya, yang di depan Bang Karman itu ya, begitu. Sehingga Bang Karman kan nggak pernah ada yang dengar kan? Bayangkan Bang Karman tidak terdengar namanya pun orang masih tahu. Dan Jawa Pos tidak tahu, sehingga orang harus bilang, oh itu alamatnya di depan Bang Karman. Berarti Bang Karman yang tidak terkenal itu masih lebih terkenal dari Jawa Pos. Jadi itu sakit hati Anda? Sakit hati. Dan saya pengen orang ganti bertanya di mana Bang Karman, di depannya Jawa Pos. Oke. Tapi akhirnya dendam itu tidak kesampaian karena ketika Jawa Pos sudah mulai maju, Bang Karman itu mati. Jadi dendamnya tidak kesampaian. Tapi kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa on Stage Jonsia, ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya. Nah, ini dia. Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit hati dituntaskan. Boleh dibuka Pak? Boleh dibuka. Dibuka Pak, ditunjukkan. Wah, ini surprise ini. Surprise Pak. Oh. Nah ini Pak. Pak Dahlan lihat Pak. Jadi ini PT Bang Karman. Ya. Pak Dahlan memompa Jawa Pos begitu besar sehingga PT Bang Karmannya jadi lebih kecil Pak sekarang. Untuk Pak Dahlan Iskan. Kerja keras, jadi sakit hati menjadi kunci. Kalau kunci Faisal Basri apa? Apakah harus sakit hati, harus punya tujuan tertentu, harus ngotot makanya berhasil? Itu kuncinya? Ya kalau saya dulu cita-citanya ingin jadi diplomat. Karena kakek saya diplomat, om-om saya banyak diplomat gitu. Enak sekali keluar negeri, bajunya necis-necis. Dan saya hampir tidak pernah beli baju, karena baju itu turunan dari om-om saya yang kalau diplomat kan bajunya keren-keren, lusuh sedikit. Nah, saya lah yang memakainya. Jadi saya dulu kurus tapi pakai baju kedombrang karena om saya besar. Ya, tapi akhirnya hidup kan beda ya, realitasnya beda. Yang tidak direncanakan justru yang menjadi menjadi kenyataan hidup saya sekarang. Dan itu saya syukuri. Bicara soal tadi kerja keras, dan saya tahu semuanya mementingkan pendidikan. Ibu Susi tadi Ibu di awal bilang menjadi kontroversi karena jadi menteri tetapi hanya bermodalkan ijazah SMP. Iya. Tapi setiap kali saya dengar Ibu bicara, yang Ibu tekankan selalu soal pendidikan, jadi tampak seperti ada kontradiksi. Tidak tamat SMA tetapi minta orang pendidikan setinggi mungkin. Saya percaya pendidikan sekolah itu baik, Bu. Bahwa saya memutuskan untuk keluar waktu itu adalah lebih karena saya berpikir saya yang tidak suitable for the school. Tapi untuk adik-adik saya rasa itu adalah hal yang baik karena saya mau tanya, kalau saya ngelamar ke Metro TV dengan ijazah saya SMP, jadi apa di Metro TV? Nggak jadi apa-apa, Bu. Nah, at least SMA kan? Ya, at least SMA. Jadi memang sekolah harus, mau tidak mau. Kalau tidak ya, Anda harus bekerja seperti saya misalnya. Contoh, naik truk tiap hari, mukulin es, bikin kue, semua. Ibu harus saya kerja through keras. many things, ya. Dan berani. Nah, persoalannya kadang-kadang kan di kultur normal kita, itu kan tidak semua bisa. Nah, kalau tidak kan repot. Nah, saya pikir sekolah baik dan pendidikan di rumah juga sangat baik. Hanya saya memang waktu itu bapak orang tua banyak memberi saya buku-buku untuk dibaca dan saya boleh baca buku apa saja
Jadi saya waktu dulu muda tertarik sama filosofi, sama sedikit politik, bikin kaos golput segala tahun 82, Pak. Ada yang bilang karena itu ibu dikeluarkan dari sekolah karena ikut golput, bukan? Enggak. Karena keinginan saya sendiri waktu itu. Saya dipanggil sama Laksus ke Ciamis. Oh ya? Naikkan truk terbuka ke Tasik, ke Ciamis ya. Diinterogasi kenapa muda mimpi mau merubah dunia kan. Dan sekarang sudah kok merubah dunia. Setidaknya berusaha merubah Indonesia. Jadi ibu mau katakan, tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting. Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder, Bu. Paling nggak 3 kali ya lebih keras kalau Anda tidak sekolah. Aku aja nggak lulus SMA bisa jadi menteri. Kalian mahasiswa, skripsi nggak kelar-kelar. Dipersembahkan oleh didukung oleh. Saya minta komentar Pak Dahlan, kalau kita bicara pendidikan, dan Anda sependapat dengan Bu Susi, kalau tidak ada punya pendidikan harus berjuang jauh lebih keras? Ya, saya kira betul. Saya setuju bahwa orang harus punya pendidikan tinggi, karena itu tadi konsekuensinya persaingan ini semakin berat, sehingga siapa sekarang orang mau kerja, Bu Susi tadi sampaikan 3 kali lebih berat. Misalnya mulai kerja jam 7 pagi, nanti baru pulang jam 1 malam, jam 2 malam, tiap hari, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu. Itu gaya kerja Dahlan Iskan itu. Ya, itu kan. Pak Dahlan, Anda sempat katakan ada 3 hal yang akan paling penting, yang menurut Anda yang akan bisa mengubah Indonesia? Di mana-mana saya kampanye bahwa untuk bisa maju, termasuk negara, itu hanya bisa dilakukan oleh 3. 1 anak muda, 2 wanita, yang muda juga. Ketiga yang melek teknologi. Ya. Karena sudah dikasih wejangan, jadi pasti tambah semangat untuk nanyanya. Siapa yang mau tanya? Semuanya mau tanya? Oke. Saya mau ke atas dulu dong. Yang di atas. Yang berjilbab putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizka Hikmah dari Fakultas Teknik Jurusan Geofisika. Pada Ibu Susi Ejah, apa tanggapan Ibu terhadap ocehan-ocehan orang-orang? Lah, dia nggak lulus SMA pun udah jadi menteri gitu. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tampung dulu ya Ibu. Siapa yang baju coklat? Ya Bang. Saya Reza Muhammad Fahri dari Fakultas Hukum Unsyah. Pertanyaannya kepada Pak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak, saya masih shock nih berhadapan dengan Bapak. Masih shock kenapa dek? Masih speechless Kak. Ya maju-maju deh, salaman sama Pak Dahlan deh. Ya Allah, mau nangis. Serius, shock banget. Ya, oke. Ke Pak Dahlan. Apa motivasi Bapak ketika Bapak kurang biaya? Biasa kalau orang yang kurang biaya, nggak ada uang, nggak ada ini, menyesalkan orang tua nggak mau belajar. Tapi Bapak di keadaan seperti itu, Bapak masih tetap semangat untuk mengejar sampai sekarang Bapak telah menjadi. Oke, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih Adek. Terima kasih. Ya, Pak Dahlan, apa yang memotivasi Bapak? Ya, sebetulnya itu tidak sama. Ketika masih kecil, beda lagi motivasinya. Ketika mau mulai usaha, beda lagi. Ketika usahanya sudah agak besar, beda lagi. Ketika usahanya sudah mulai besar sekali, beda lagi. Ketika ke PLN, beda lagi. Dan seterusnya. Itu terus berkembang. Motivasi itu berubah-berubah. Itu tidak apa-apa. Karena yang motivasi yang utama sebetulnya lebih banyak kepepet. Karena kepepet. Ya. Jadi sering-seringlah Anda kepepet itu terpojok. Jadi sering-seringlah Anda dalam posisi terpojok. Kalau tidak ada yang memojokkan Anda, maka Anda memojokkan diri sendiri saja.
Ibu Susi, ada banyak pertanyaan untuk Ibu. Ya, tadi yang pertama, apa komentar saya atau apa perasaan saya tentang komentar orang tentang pendidikan saya. Saya selalu ditanya juga tentang urusan gender misalnya. Ibu merasa nggak kalau di dunia usaha itu perempuan dan laki-laki berbeda? Saya dari dulu tuh nggak pernah punya pikiran tuh, Bu. Apakah saya perempuan, laki-laki ini kerjaan laki, ini kerjaan perempuan. Sama juga setelah saya putuskan keluar dari sekolah, saya tidak merasa bahwa saya harus inferior karena saya tidak selesaikan SMA saya gitu, Bu. Jadi ya biasa aja. Pada saat saya dijadikan menteri, saya kan juga tanya sama Pak Presiden. Saya bilang, Bapak tahu kalau saya SMA pun tidak selesai. Ya, beliau tidak apa-apa. So, kalau presiden aja nggak apa-apa, terus kenapa saya mesti peduli kan? Yes. Seringkali saya memperhatikan Ibu Susi ini kalau kemudian ada pandangan orang tadi Ibu katakan tidak peduli, ada gambar atau ilustrasi yang menunjukkan Susi Pujiastuti dengan berbagai gaya. Itu pun malah justru ini seperti ini contohnya, Adek. Kita lihat contohnya. Nah. Ini adik-adik tahu nggak? Kalau pejabat lain mungkin agak malu-malu. Bu Susi dibikin baliho, dipajang di kantor. kemudian di apa namanya? It's good idea. Kan saya lihat ada dikasih lihat sama sekretaris. Bu, lihat nggak ini di Twitter orang-orang bikin ini? Ya, that's good idea. Why don't you put it there? Dan ada beberapa yang lain lagi. Khusus untuk Bu Susi kita sudah bikin beberapa gambar yang lain lagi. Boleh kita, nah ini dia untuk Bu Susi satu-satu kita lihat. Ini yang tadi, ini sudah dipajang di kantor DKP ya Bu. Mana kapal yang lain. Ini yang kedua, nah ini Ibu. Ternyata gini rasanya jadi menteri, gaji kecil mesti kerja. Ada yang satu lagi, nah ini cocok untuk Bu Susi. Laut kita luas tapi ikan yang masuk cuma segini, ini gila. Nah, yang ini gambar yang banyak mengharukan orang. Ibu baca dong, cerita dong Ibu. Cerita dong Ibu tentang ini. Itu hari kan helikopter saya baru datang. Saya mau ajak Ibu terbang. Kebetulan saya kan belajar terbang helikopter, bukan untuk komersil, untuk private saja. Tapi Ibu jalan sudah sedikit susah. Nah, praktikal saja saya gendong saja. Bagi saya Ibu adalah segala-galanya. Jalan rezeki dibuka dengan bakti kita pada orang tua. Betul. Ini yang terakhir. Aku aja nggak lulus SMA bisa jadi menteri. Kalian mahasiswa, skripsi nggak kelar-kelar. Benar ya Bu? Ya, saya Bu, nggak kelar skripsinya Bu. Saya selalu bilang, Anda kan mahasiswa, selesai dosen, semua profesor, doktor. Masa enggak bisa bekerja lebih daripada saya? Malu kan? Malu kalau kalah sama yang SMA aja enggak lulus Pak Dahlan. Nah. Siapa yang skripsinya belum kelar angkat tangan? Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Tidak apa-apa kita mengingat apa yang sudah terjadi. Tapi apa yang kemudian bisa kita petik pelajaran dari peristiwa itu. Bang Faisal, Anda tampaknya begitu terpukul. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kita ada di Nanggro Aceh Darussalam ini memang bertepatan dengan 10 tahun tsunami di tanggal 26 Desember dan kita kilas balik apa yang terjadi 10 tahun lalu di bumi Serambi Mekah.
Pagi itu, 1 dekade lalu, pukul 7:58 di hari Minggu 26 Desember, bumi Aceh bergetar dengan kekuatan gempa lebih dari 9 skala Richter. Hampir 10 menit, durasi terlama sepanjang sejarah seismologi di planet ini. Seketika air laut surut, namun tak lama gelombang tsunami setinggi puluhan meter menggulung daratan. Tsunami serta-merta meluluh lantakan daratan Aceh. Guncangan juga dirasakan di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka hingga pantai timur Afrika. Saya meminta supaya moralitas saudara-saudara yang berperan di sana di front terdepan membawa nama Media Group dan memberikan dukungan sepenuhnya atas harapan dan kepercayaan masyarakat kepada media. Mbak Metro, kami ngelihat ada anak saya di pengungsian. Waktu itu tayang di Headline News jam 7. Anak saya itu pakai bajunya cuma pakai kaos, lagi menangis. Di mana Mbak itu anak saya? Di mana saya bisa menemukan anak saya? Itu pokoknya yang ada di Metro TV. Kemudian kami dengan keterbatasan alat, keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga, kami tetap berusaha untuk mencarikan. Kami memutar kaset satu demi satu untuk bisa menemukan di mana, karena kami beban, Pak, kami beban moral kami. Itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Kita lihat di pinggir-pinggir kota juga puing-puing, sampah masih banyak sekali reruntuhan bercampur dengan jenazah-jenazah yang sampai saat ini masih belum bisa dievakuasi. Tadi dikatakan salah satu kesulitan terbesar, paling besar saat ini mungkin adalah tidak adanya truk-truk pengangkut yang dapat mengevakuasi baik itu mayat, baik itu korban luka yang masih hidup untuk dibawa ke Medan, ataupun mengevakuasi para pengungsi. Ratusan ribu orang tewas, jutaan orang kehilangan kerabat, harta benda, dan seolah hilang asa. Tidak saja di Serambi Mekah, seluruh warga dunia berduka. Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Tidak apa-apa kita mengingat apa yang sudah terjadi, tapi apa yang kemudian bisa kita petik pelajaran dari peristiwa itu. Bang Faisal, Anda tampaknya begitu terpukul? Anda ketika itu juga datang ke Aceh? Ya, saya kebetulan koordinator kemanusiaan untuk Aceh bersama-sama dengan Kang Teten, dan saya diajak Pak SBY untuk datang ke sini. Saya katakan pada Pak SBY saya tidak sanggup, biarlah Mas Imam Prasojo saja yang banyak lincah dan punya program, biar saya di Jakarta untuk membantu kawan-kawan. Dan salah satu yang kita coba bantu adalah komunikasi, karena komunikasi hancur semua. Kita coba bersama dengan kawan-kawan membangun beberapa stasiun radio. Luar biasa respons dari kawan-kawan semua. Ke depan, Aceh adalah daerah yang paling aman untuk 100 tahun ke depan di Indonesia. Mungkin ada provinsi lain, dan saatnya Aceh bangkit, industri masuk ke sini, kegiatan bisnis masuk ke sini, karena Aceh memiliki advantage yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain, karena siklus sumber daya manusianya luar biasa. Topsoil tanah Aceh itu bikin ngiler para pengusaha semua, khususnya di perkebunan. Mari 10 tahun tsunami ini kita jadikan momentum bagi kebangkitan Aceh, supaya Aceh tidak sekedar ekonominya bertopang pada jasa dan lebih banyak, jauh lebih banyak mengimport dari provinsi-provinsi lain, bangkit dari seluruh lini, baik perikanannya, migasnya,
industrinya, kalau pendidikan memang sudah dari dulu Aceh superior. Terima kasih. Bang Faisal Basri. Ibu Susi. Pesawat baru 1 bulan, tsunami di Aceh terjadi. Bupati Simelu telepon selalu sebelum itu. Kemudian Pak Teten Mas Duki kasih SMS katanya Banda Aceh seperti killing field. Saya telepon Bupati Simelu tidak saut-saut. Saya pikir tanya sama Uni yang pertama kirim sama Pak Teten ada apa? Kayaknya tenggelam pulaunya. Wow, saya bilang. Jadi akhirnya terpikir saya untuk kirim. Cuma kita berantem dulu sama asuransi. Karena asuransi exclude Aceh sebagai wilayah operasi pesawat. Karena Aceh waktu itu masih dianggap war zone, ya konflik. Akhirnya dua-duanya saya berangkat sampai di Medan juga diam dulu sampai dapat izin. Akhirnya tanggal 29 kita take off ke Melaboh, ya landing pertama kali. Saya melihat sedikit belajar dari yang saya lihat, barangkali manusia-manusia yang terkena bencana biasanya bangkit dengan lebih kuat, lebih tahan banting. Hanya barangkali saya berpesan yang kalau kita minum kopi sehari 3 jam, mungkin bisa dikurangi 1 jam saja. Yang 2 jam dipakai untuk bekerja. Jadi saya lihat generasi mudanya sangat senang minum kopi terlalu lama di warung. Jadi harus mengurangi, tidak apa-apa. Ini perkataan dari seorang ibu karena kecintaan. Kalau nggak cinta nggak mungkin dibilangin seperti itu adik-adik. Kasih tepuk tangan buat Bu Susi. Semua pejabat, aparatur negara, kita semua yang non pejabat untuk sadar betul bahwasanya Aceh itu bagus tidak bagusnya di tangan kita. Didukung oleh Padahal pelajaran yang bisa kita petik dari bencana maha dahsyat 10 tahun lalu. Ya kalau kita melihat 10 tahun yang lalu, banyak orang mengatakan bahwa untuk mengembalikan Aceh sampai tahap itu mungkin paling sedikit diperlukan 20 tahun. Tetapi saya luar biasa kagum bahwa dalam waktu 10 tahun Aceh sudah bangkit bahkan melebihi sebelum tsunami itu. Saya minta closing statement sekaligus dari Putra Loksmawe. Bicara Aceh 10 tahun silam ketika terjadi tsunami, apa yang seharusnya paling penting dan jadi pegangan kita semua? Saya pikir yang paling penting adalah kesadaran untuk semua pejabat, aparatur negara, kita semua yang non pejabat untuk sadar betul bahwasanya Aceh itu bagus tidak bagusnya di tangan kita. Jadi saya pribadi belum melihat optimalisasi yang membahagiakan gitu. Jadi masih banyak titik-titik lemah yang ketololan yang sama yang berulang gitu. Jadi harus ada semangat untuk menjadi lebih baik sih. Harus ada semangat menjadi lebih baik. Mental korupsi harus berani dipangkas. Karena semuanya kembali ke mental. Terima kasih. Yang saya ingat adik-adik dari 10 tahun tsunami ketika saya datang meliput hari pertama terjadi tsunami, ya begitu menyeramkan karena tumpukan jenazah ada di mana-mana, porak-poranda, kota yang hancur sama sekali. Tapi kalau saya mengenang sekarang, yang paling saya ingat itu bukan bau anyir jenazah misalnya, atau yang saya ingat tatapan kosong anak yang kehilangan orang tua dan sebaliknya. Tapi kalau saya ingat lagi 10 tahun setelah ini, yang saya ingat itu justru semangat dan kegigihan orang-orang yang mencari keluarganya yang masih hidup. Jadi semangat mereka, pokoknya saya harus ketemu ibu saya. Semangat mereka, saya harus mencari orang tua saya yang mungkin entah kemana. Semangat mereka untuk ini musibah paling besar, tetapi insya Allah ada hikmahnya dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Itu yang saya ingat. Dan semangat itu harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di ruangan ini dan siapapun yang menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Semangat untuk kerja keras, semangat membangun. Sesudah
Sudah mengangkat senjata puluhan tahun lamanya, mari kita mengelola Aceh dengan bijaksana. Perang paling nyata hadir di depan mata, membangun Aceh sejahtera dengan bersama-sama. Aceh menjadi contoh terdepan anak bangsa yang tak ragu menatap masa depan. Kini kita belajar kepahlawanan melalui kerja keras, kepemimpinan, dan keteladanan. Setiap kita bisa mengambil pelajaran, pembangunan membutuhkan kedamaian dan keadilan. Dalam sejarah pelajaran masa lalu, kita tahu jalan mana yang terhormat untuk kita berlaku. Dari Aceh, kita berpesan untuk Indonesia, visi dan kerja keras yang bisa membuat kita berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong, Bu. Tos dulu. Yes. Tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting. Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder. Paling nggak 3 kali ya lebih keras kalau Anda tidak sekolah. Itu momennya sampai ibu saya bilang, berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Tidak apa-apa kita mengingat apa yang sudah terjadi, tapi apa yang kemudian bisa kita petik pelajaran dari peristiwa itu. Bang Faisal, Anda tampaknya begitu terpukul. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di bumi Aceh kita berdiri, bangsa yang kukuh dengan harga diri. Harum ratus bunga pejuang, berjejak kuat di tanah rencong. Rakyat Aceh melewati badai sejarahnya, kini waktunya mengisi makna bekerja. Perjuangan tak boleh sia-sia, rakyat harus merasakan setara dan sejahtera. Kehancuran perang dan mega bencana menjadi awal lahirnya kehidupan bersama. Anak bangsa yang mandiri dan tegas menyambung hidup dengan kerja keras. Inilah Mata Najwa dari Aceh, pesan untuk negeri. Pemirsa, Mata Najwa hadir spesial dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dan langsung saja kita sambut seorang perempuan yang menjadi buah bibir seantero negeri selama 2 bulan terakhir ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terlambat. Tepuk tangan dong, Bu Susi. Ramai sekali ya, Ibu? Ramai sekali, penuh di dalam dan di luar juga penuh. Luar biasa. Luar biasa ramai. Menjadi pejabat, Ibu Susi, apa penyesuaian terbesar yang harus Ibu lakukan? Menjadi pejabat negeri setelah sebelumnya orang bebas. Banyak wawancara. Banyak wawancara. Yang paling dikejar-kejar itu yang namanya Susi Pujiastuti. Begitu pertama diumumkan, yang paling dicari media. Karena paling unik ini Bu Susi. Karena pendidikan saya tidak selesai SMA.
unik yang membuat kami para media selalu mengejar-ngejar perempuan yang satu ini. Kita lihat sama-sama yang tayangan yang berikut ini. Susi Pujiastuti, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat ini langsung menyedot perhatian publik begitu diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beragam kritikan datang, dijawab dengan kebijakan yang garang, dari moratorium izin kapal hingga menenggelamkan dan membakar kapal pencuri ikan, demi menyelamatkan ratusan triliun yang dicuri dari perairan Indonesia. Kerja keras menjadi hal yang akrab bagi ibu 3 anak ini. Meski hanya berijazah SMP, Susi membuktikan bahwa keuletan dan kegigihan menjadi kunci kesuksesan bisnis yang ditekuninya dari nol. Tahun 2004, Susi merintis bisnis penerbangan dengan mendatangkan 2 unit pesawat baling-baling bertipe Cessna Grand Caravan. Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan bagi korban tsunami di bumi Serambi Mekah. Itu dia tadi cerita tentang menteri setengah gila atau menteri gila yang berikut ini. Katanya enggak kok. Enggak gila. Karena saya pernah baca, ibu ngaku kok saya memang gila. Dan kata Pak Jokowi tidak apa-apa, harus jadi orang gila kalau mau mendobrak di negeri ini. Saya bilang sama Pak Presiden, Bapak sadar nggak kalau orang ini menganggap saya ini setengah gila. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa saya ini gila, Bu. Dan saya pikir saya tidak merasa gila, saya cuma kerja saja. Dan berpikir bahwa semua harus selesai, harus done, harus jalan, harus it has to make it, harus tanpa kompromi. Ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Adik-adik karena harus yang saya pikir harus, orang sering berpikir ya saya nekat, saya gila, saya apa gitu. Jadi saya pribadi sih masih tidak merasa gila sebetulnya. Ibu, kita bertanya kepada sejumlah orang, apa satu kata yang terlintas di benak ketika mendengar nama Susi Pujiastuti? Ini kita dengar sama-sama tayangannya. Satu kata untuk Ibu Susi, berani, beda. Hebat. Dan di mata saya Bu Susi oke. Istimewa. Beliau hebat. Fenomenal itu. Oke. Bu Susi is my idola, oke? Yes. Mas Susi. Katanya Bu Susi idola saya. Cie. Kalau orang melihat itu, bagaimana Susi pribadi melihat dirinya? Tidak mau dikatakan setengah gila, jadi apa kata yang pas untuk menggambarkan sosok Anda, Ibu? Kata saya. Kata Ibu? Saya orang yang mau semua yang saya pikir harus jalan, ya harus jalan. Apapun it takes, apapun it's need, apapun it costs, ya has to be done, gitu, Bu. Jadi penuh determinasi. Baik. Saya very determined, ya. Very determined. Kalau ada goal, kalau ada tujuan, harus dicapai tujuan itu. Harus, ya. Walaupun ada yang tidak suka, jalan terus. Keras kepala. Saya berpikir sesuatu yang benar, ya harus jalan. Saya berpikir seperti itu. Dan sekarang kan kita, seperti saya pikir, sebetulnya bukan cuma sekarang aja, dari dulu, selalu berpikir kalau sesuatu itu baik, dan saya mesti selesaikan atau mesti lakukan, ya akan saya lakukan. Dan selalu saya berpikir pada sisi the most of the best. Perfect nggak bisa, sempurna pasti susah. Tapi at least kita sudah analyze, sudah kita pikir, kita endapkan, lalu itu pikir kita baik, ya harus jalan. Harus jalan. Dan intinya saya untuk masyarakat yang paling penting. Yang paling penting untuk masyarakat. Ibu, saya ingin mengajak satu lagi bergabung bersama kami di sini. Satu orang yang juga kerap disebut berbeda, lain dari biasanya. Yang lahir dari orang dan keluarga yang sangat miskin, sehingga sekarang menjadi orang yang katanya kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Kita sambut Bapak Dahlan Iskan. Tepuk tangan dong Pak Dahlan Iskan.
Good to see you again, finally. Saya tahu sesungguhnya teman lama. Iya kan Pak Dahlan? Teman lama. Saya ingat pernah ada cerita menarik waktu Pak Dahlan pertama kali ketemu Bu Susi. Sempat tidak menyangka seperti apa Pak ceritanya? Ya waktu itu saya pakai pesawatnya beliau dari Tual, kemudian dari Somlaki tapi Ketual, ya. Kemudian kok ini saya charter pesawat tapi pramugarinya kok cuma satu ya gitu. Kemudian Udah tua lagi, Pak. Dia melayani, bikin teh, melayani segala macam. Baru saya setelah ngomong-ngomong, baru tahu ini namanya Susi. Ternyata yang punya pesawat itu dia. Nah, dari situ saya belajar bahwa orang itu meskipun sudah punya pesawat begitu banyak dan kaya raya, tetapi orang kalau mau sukses tetap harus humble, harus melayani, harus begitu. Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong, Bu. Tos dulu. Yes. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Padahal tadi saya memperkenalkan Bapak, mohon maaf kalau agak lancang Pak. Tadi saya perkenalkan karena saya ingat waktu itu saya pernah wawancara Pak Dahlan adik-adik, dan Pak Dahlan bilang dulu betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak punya dan sekarang sudah kaya. Saya tanya seberapa kaya? Tidak akan habis 7 turunan. Tapi penampilan tetap begini-begini saja, nggak kelihatan loh Pak. Nggak kelihatan orang kaya belas, nggak pakai jam, sepatu ya mohon maaf lebih keren sepatu saya Pak. Bajunya kok ya warna putih terus gitu ya. Memang kenapa Pak Dahlan tidak mau terlihat keren, gaya begitu? Apalagi sekarang ini saya lagi menjalani sopan santun politik, bahwa seseorang yang baru lengser dari jabatan tinggi sebaiknya tidak banyak tampil, tidak banyak ngomong ya. Dan karena itu sekarang ini istilah saya lagi puasa komentar, puasa tampil, puasa ngomong. Pertanyaannya 2, sampai kapan? Saya bilang sampai masa idahnya selesai lah. Karena sudah tampil di Mata Najwa berarti ya, masa idah sudah selesai. Pertanyaan kedua, loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan 2 wanita ini. Kita tos dulu dong Bu, tos dulu. Yes. Ada yang unik-unik, ada yang banyak orang belum tahu tentang Dahlan Iskan. Kita saksikan profil Dahlan Iskan yang berikut ini. Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur tahun 1951. Meski tidak menamatkan kuliah di IAIN Sunan Ampel, namun Dahlan Iskan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Walisongo Semarang, University of Arellano Filipina, dan Profesor Tamu di Universitas Malaya, Malaysia. Pernah menjadi wartawan investigasi di majalah Tempo. Setelah itu perjalanan karir membawanya menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Saat tsunami 2004, Dahlan Iskan bersama grup Jawa Pos memberi sumbangsih pembangunan rumah cepat di Calang. Total 1.000 rumah dibangun untuk para korban tsunami. Perjalanan karirnya lumayan beragam. Dahlan Iskan pernah ditunjuk mengomandoi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2009. Di masa itu Dahlan membangun PLTA Kakemon yang menjadi investasi terbesar di Aceh pasca tsunami. 2 tahun di PLN, Dahlan diserai amanat menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan. Pak Dahlan, saya mau tanya, itu tadi di profil, tim Mata Najwa hanya menemukan lahirnya tahunnya, 1951. Jadi Anda tuh nggak jelas kelahirannya atau gimana Pak? Kok nggak ada tanggal bulan gitu loh Pak? Ya, kalau tanggal 17 Agustus itu pasti saya sendiri yang memilih. Karena keluarga saya tidak ada yang tahu saya lahir tanggal berapa.
Sebetulnya tahu, tanggal lahir saya ditulis oleh kakak saya di belakang pintu lemari makanan itu. Tetapi ketika ibu saya sakit berkepanjangan, seluruh sawah dijual, kemudian perabot rumah dijual, terakhir lemari makanan itu juga dijual. Jadi tanggal lahir saya ikut terjual itu. Tapi kalau tahunnya hampir pasti 51. Hampir pasti. Karena apa? Karena waktu saya tanya bapak saya, Pak sebetulnya tahun berapa saya ini lahir? Waktu itu ibu saya sudah nggak ada, karena ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Bapak saya bilang gini, pokoknya waktu Gunung Kelut meletus, kamu itu sudah, waktu Gunung Kelut meletus, kamu sudah bisa merangkak. Nah kemudian saya hitung-hitung ya kira-kira 51. Kira-kira tahun 51. Pak Dahlan, Bu Susi, saya ingin ajak satu lagi untuk bergabung di sini, bercerita tentang bagaimana pengalaman yang bisa menginspirasi kita semua. Yang satu ini adik-adik orangnya terkenal ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling-aling kalau bicara. Aktivis sejak lama, akademisi, dan kini dipercaya untuk memimpin tim pemberantasan mafia migas. Kita sambut Faisal Basri. Banyak, semua orang pasti kenal, dan sekarang siapa yang nggak kenal? Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau saya culik untuk datang ke Banda Aceh, karena sibuk sekali sekarang memberantas mafia migas, pekerjaan yang tidak main-main itu. Sudah mulai, biasanya kalau kita berurusan dengan mafia itu banyak tekanan. Ancaman-ancaman, sudah ada yang mulai mengancam? Ya ada, tapi ya hidup kan harus seperti itu ya, harus dihadapi. Kalau untuk memberikan gambaran ke adik-adik, seberapa besar sih sesungguhnya kerugian yang kita alami sebagai bangsa kalau kita bicara selama ini, apa yang mungkin saja dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berapa banyak ruginya? Kerugian tidak langsungnya, kita tidak membangun kilang selama 20 tahun lebih. Akibatnya kita sekarang mengimpor total minyak maupun produk minyak itu besar sekali. Kira-kira 741.000 barrel per hari. Per hari? Luar biasa. Kebutuhan kita kan 1,6 juta, sementara produksi kita tinggal 792.000 barrel. Tapi kalau boleh sedikit saya komentar, ini bukan cuma di migas. Semua tata niaga banyak komoditi di Indonesia ini dibuat sedemikian rupa. Di laut ada mafia laut, pencuri ikan kan, kemudian garam saja kita harus import karena tata niaganya dibuat sedemikian rupa. Ya. Padahal kita lautnya nomor 2 terpanjang di seluruh dunia, tapi garam harus import. Kalau Ibu Susi menangkap kapal ikan, ya. Saya kemarin dengan mata kepala sendiri melihat pergerakan kapal-kapal yang anteng di situ saja, ya, kemudian didatangi kapal yang lebih kecil, ya, memindahkan muatan. Dipindahkan muatan, itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, dan kita juga heran mengapa tidak ada tindakan selama ini. Ya, ya, ya. Itu kenapa saya buat selain moratorium juga pelarangan transshipment. Tapi memang sekarang ada banyak beberapa wilayah nelayan yang protes, yaitu di Sulawesi Utara, Bitung, sama di Pati, karena sebagian dari mereka tuh bawa solar ke tengah, bukan cari ikan, tapi bawa solar. Lalu yang di Bitung mereka selama ini transship, jadi hasil pemancingan, hasil tangkapnya dinaikkan ke tremper-tremper Filipina, contohnya. Baik, tadi kita lihat profil Bu Susi, profil Pak Dahlan Iskan. Sekarang kita ingin tahu lebih banyak soal sosok yang dipercaya untuk memerangi mafia. Faisal Basri, berikut ini. Faisal Batubara atau akrab disapa Faisal Basri, lahir di Bandung 6 November 1959. Berasal dari keluarga pas-pasan, Faisal kecil bahkan tak dibekali uang jajan. Faisal muda juga pernah bandel
ketika SMA dia suka membolos, bahkan nilai rapor banyak merahnya. Meski demikian, Faisal kala itu sudah gemar membaca majalah Prisma yang membuatnya terpincut pada isu-isu ekonomi. Menjadi aktivis sejak kuliah, Faisal betah berlama-lama di kampus untuk menghemat ongkos. Masjid Arif Rahman Hakim di UI Salemba jadi markasnya. Saat krisis 1997 mengguncang Indonesia, Faisal berorasi dari panggung demi panggung demonstrasi. Bapak tiga anak ini kemudian terpanggil ke politik dan menjadi pendiri Majelis Amanat Rakyat yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Faisal Basri juga turut memeriahkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lewat jalur independen pada Pilkada 2012. Kini Faisal Basri ditunggu gebrakannya untuk memberantas mafia migas dengan jabatan yang baru saja diembannya sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Jadi bandelnya itu sejak kapan? Ini kita agak lebih moderat, sejak SMA. Jangan-jangan bandelnya sejak lahir ini? Sejak SD sebetulnya. Oh betul, sejak SD sudah bandel. Tapi tetap tertarik baca majalah Prisma, tetap berusaha mencari tahu. Itu karena apa? Apa dorongannya? Kalau anak-anak sih bandel ya bandel aja. Saya ingin tahu lebih dalam lah tentang masalah struktural, mengapa Indonesia terbelakang, mengapa banyak orang yang miskin, mengapa ada kesenjangan Jawa luar Jawa, industrinya tidak maju, gitu-gitulah kira-kira. Jadi bandel boleh, asal rasa ingin tahu, rasa kekritisan tetap harus diasah. Bandel itu mungkin kelebihan energi yang tidak tersalurkan di sekolah. Yang ini juga bisa kita mintain tips bermacam-macam. Mulai dari tips bagaimana cara mengalunkan suara dengan merdu, sampai tips bagaimana menjaga kecantikan kulit. Kita sambut Tompi. Assalamualaikum. Dan memberi salam buat tenang Nangga Aceh yang raya. Alu hai di hai kutidi, hai kumbang adodi de, oi kumbang adodi. Alu hai di hai kutidi, hai kumbang adodi de, oi kumbang adodi. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk tamu-tamu luar biasa kita hari ini. Hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badaikan ku tempuh dan bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku merayu untuk cintamu bagiku, cintamu menjadi candu, cintamu telah membuat aku membisu. Cintamu seindah lagu, obatku tak bisa berbalik darimu. Masih jauh. Ku tahu itu sayang dari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasmu. Belahan jiwa, ku cinta kamu sedari dulu, dan aku tak berpaling darimu. Itu momennya sampai saya bilang berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Keren banget ya Tompi ya. Keren banget. Nama aslinya Teguh Adi Fitrian. Ya. Panggilan sayangnya Kakak Tompi. Kita mau lihat dulu apa yang rahasia dari Kakak Tompi yang berikut ini. Tengku Adi Fitrian lebih terkenal dengan sapaan Tompi. Putra asli Aceh, lahir di Lok Sumawe 22 September 36 tahun silam. Pertama kali ke Jakarta sewaktu SMP, saat itu ia takjub dan bertepuk tangan melihat deretan gedung pencakar langit di Jakarta. Lulus dari SMA Modal Bangsa di Aceh Besar, Tompi lolos masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mulai tinggal di Jakarta. Demi membiayai kuliahnya, ibunda Tompi harus sangat berhemat. Salah satunya dengan tidak pernah membeli baju baru selama 6 tahun Tompi kuliah. Semua ditabung untuk modal kuliah di Fakultas Kedokteran. Tompi banting tulang, menjadi guru les, hingga akhirnya sebuah ajang festival di kampusnya secara tak sengaja membuat Tompi menemukan bakat bernyanyi, juga bermusik. Semua ia jalani secara otodidak. Ketika itu Tompi masih belum punya uang untuk beli CD musik. Tak putus akal, ia membeli tape perekam, datang ke kafe yang menyajikan live music dan merekam lagu-lagu yang dinyanyikan di sana. Lantas ia hafalkan nada dan liriknya. Berkat cara itu, ratusan lagu berhasil ia nyanyikan. Tahun 2010, Tompi lulus kuliah spesialis bedah plastik dan saat itu nilainya tertinggi di antara seluruh peserta ujian bedah plastik se-Indonesia. Kakak Tompi, jadi betul ngelihat gedung bertingkat tepuk tangan. Kok kasihan banget? Soalnya waktu saya di Lok Sumawe, terus saya sekolah di Banda Aceh, gedung itu paling tinggi 3 lantai. Jadi saya nggak pernah tahu ternyata begitu nyampe Jakarta gedungnya tinggi-tinggi. Itu sepanjang jalan saya tepuk tangan sendiri, gila ya bisa. Terus saya diajak teman ke Plaza Senayan, saya ngeliat ada tangga bisa jalan, saya juga kaget. Saya naik turun sampai teman saya, Tom lo ngapain sih? Bentar, ini nggak ada di Aceh soalnya. Kalau tadi mendengar cuplikan, tampaknya penuh perjuangan ya. Jadi pemuda Aceh datang ke Jakarta memang sengaja datang untuk menimba ilmu. Tujuannya waktu itu cuma satu. Iya, jadi kalau saya tahu saya bisa nyanyi, mungkin saya dari awal datang jadi penyanyi kali. Nah. Jangankan saya, orang tua saya dan guru-guru dan teman-teman saya juga nggak ada yang tahu saya bisa nyanyi. Jadi tiba-tiba saya jadi penyanyi, semua pada SMS, Tom lo nyanyi sekarang. Terus jadi waktu saya keterima UMPTN di Fakultas Kedokteran UI, kebetulan saya ikut UMPTN di Bandung waktu itu. Keterima, keluarga saya bikin rapat keluarga. Nanyain gimana nih Tompi keterima sekolah kedokteran. Semua keluarga bilang udah nggak usah berangkat, ntar putus sekolah, nggak ada biaya. Jadi ibu saya sedih ya. Ya gitu deh. Itu momennya sampai ibu saya bilang berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Dan yang selama 6 tahun tidak pernah beli baju, tidak pernah jajan, semua uang dikirim dari kampung untuk Tompi supaya bisa jadi dokter. Tapi sesungguhnya kan, kalau saya tidak salah Kakak Tompi, sesungguhnya kan sempat ada dilema kan, mau masuk kedokteran atau waktu itu karena pintar diterima juga di STT Telkom di Bandung, betul? Ya. Sebenarnya saya memang nggak pernah tahu saya harus ngambil kedokteran atau enggak gitu. Jadi pokoknya cita-cita saya waktu itu harus kuliah di Pulau Jawa. Karena memang kondisi pendidikan di Aceh waktu itu perlu banyak perbaikan lah. Jadi cita-cita saya pokoknya harus di Pulau Jawa, terserah deh mau universitas apa gitu. Jadi begitu saya bimbingan tes, saya harus ngisi formulir UMPTN, itu saya masih kontak dengan ibu. Terus beliau bilang, dokter aja deh gitu. Jadi
Saya sekolah karena beliau perintah sebenarnya. Bukan saya mau. Tadi saya pengen masuk TB karena saya pikir TB lebih keren kan. Ternyata enggak, dokter lebih keren sih. Ini ada foto-foto SMA. Ini SMA di mana waktu itu, Kakak Tompi? Ini SMA paling susah di Banda Aceh nih. Susah masuk ya. Hah? Ini SMA modal bangsa. SMA modal? Ya, waktu itu ada proyek pemerintah. Modal bangsa. Ya, Oke. proyek pemerintah untuk mengumpulkan anak-anak yang ikut tes dan keterima. Jadi ceritanya niru. Itu Kakak Tompi yang mana? Coba ngaku dulu, Kak. Saya aja nggak tahu saya yang mana. Coba yang mana sih, aku penasaran. Lihat aja yang paling susah itulah deh. Kayaknya yang keriting-keriting itu ya? Iya kali nggak tahu. Yang keriting depan. Pokoknya dulu saya belum cakep kayak sekarang lah. Nah, ada kejutan buat Kakak Tompi. Ada sahabat Kakak Tompi, kita hadirkan khusus di Mata Najwa on stage. Ada Tengku Fauzan, sahabat Kakak Tompi di mana? Kak Fauzan, boleh berpelukan jangan dengan saya, dengan Kak Tompi. Udah langsung mau gini. Apa itu? Ini spesial, saya bawa baju angkatan kami di Modal Bangsa. Umurnya sudah 17 tahun, masih saya simpan, kenangan benar luar biasa perjuangan kami. Anak apa itu tulisannya? Anak Mosa, anak Modal Bangsa. Anak Modal Bangsa. Dulu sosok Tompi seperti apa sih? Orangnya usil banget ya. Usil, pintar, dan cukup gigih. Dan kita mau tahu kisah perjuangannya seperti apa? Ya, kebetulan kami lulus dengan nilai yang sangat fantastis waktu itu. Satu sekolah, alhamdulillah berkat doa semua pihak di Aceh. Dan kita pikir waktu itu kita udah hebat banget nih. Lalu kita berinisiatif, kayaknya kita harus taklukkan Pulau Jawa ya. Terus Kak Tompi mungkin bisa menyusul. Ketika itu datang dengan pikiran, wah ini kita pasti di Aceh keren, di Jawa pasti keren juga. Jadi kan dulu kan ada tryout. Setiap tryout di Aceh ya dapatlah 5 besar gitu. Jadi kita berangkat dengan PD, ntar pasti lulus nih UMPTN. Luar biasa. Aduh, selama ini yang kita anggap kita jagoan Aceh nggak ada apa-apanya di sana gitu. Jadi itu yang membuat kita semua bersepuluh akhirnya mungkin bisa dihitung lah, tidurnya mungkin sekitar 3 jam 4 jam gitu. Itu juga pura-pura tidur, ngeliat teman tidur kita senang, terus kita belajar gitu. Oh dia tidur. Gitu. Terima kasih Kak Tengku Fauzan sudah memberikan kejutan. Cerita soal kerja keras, saya tahu Bu Susi juga memulai betul-betul usaha dari bawah, menjadi pengumpul ikan Ibu. Ya. Waktu itu yang saya baca, tolong koreksi saya kalau salah dan ceritakan yang benar, Ibu naik sepeda ontel, jalan, kemudian keliling jualan ikan? Naik Vespa. Naik Vespa? Ya, Vespa tahun 68. Jualan bed cover awal. Jualan bed cover keliling Pangandaran, kemudian habis itu beliin cengkeh, banyak di sekitar Pangandaran, jual ke Banjarsari, kemudian mulai kerja ikan. Kita kirim dari Cilacap, Cirebon, Semarang, pulang jadi berangkat subuh, pulang malam sampai rumah. Kemudian karena ya saya sedikit keras kepala orangnya. Sedikit ya Bu? Jadi tidak bisa kerja sama orang gitu. Jadi akhirnya saya putusin, suami saya di Pangandaran, saya kerja sendiri di Cirebon. Setiap hari pakai sepeda motor dari pagi sekali itu? Dari Cirebon, kalau musim udang malam kerja, pagi tidur. Jadi berangkat jam 3 sore, mulai dari Cirebon, berangkat sampai ke Jakarta, berhenti di Losarang, Pamanukan, kemudian Cikampek, ambil kodok sama udang, sudah di packing, paha kodok. Nah, ya pukulin es sendiri, packing sendiri. Semuanya Ibu lakukan sendiri? Ya, karena cuma sama-sama supir saja. So, harus sendiri. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong Bu Susi.
kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa on stage Junsia, ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya. Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit hati dituntaskan. Boleh dibuka Pak? Boleh dibuka. Dibuka Pak, ditunjukkan. Wah, ini surprise. Surprise Pak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, bahkan oleh, didukung oleh. Bicara soal kerja keras, saya tahu ada banyak buku yang menceritakan soal Anda Pak Dahlan Iskan, soal bagaimana susahnya hidup Anda ketika itu. Boleh saya tahu seberapa susah sih dulu Dahlan Iskan? Kenapa tetap bisa berjaya sampai seperti sekarang? Saya kira salah satunya adalah ada unsur sakit hati. Saya kira sakit hati itu penting dalam memperoleh kemajuan. Jadi jangan abaikan sakit hati. Apakah sakit hati kepada kakak, apakah sakit hati kepada saudara, apakah sakit hati kepada kelompok lain, apakah sakit hati kepada apapun. Saya kira itu faktor penting juga untuk memperoleh kemajuan. Dan karena dari situ akan muncul persaingan. Nah, tentu saya sakit hati kepada beberapa pihak. Salah satunya adalah ketika saya mulai mengelola Jawa Pos itu miskin sekali, koran yang sangat kecil. Dan orang tidak tahu di mana alamatnya. Kemudian orang mengatakan, oh itu ya Pak ya, yang di depan Bang Karman itu ya, begitu. Sehingga Bang Karman kan nggak pernah ada yang dengar kan. Bayangkan Bang Karman tidak terdengar namanya pun orang masih tahu. Dan Jawa Pos tidak tahu, sehingga orang harus bilang, oh itu alamatnya di depan Bang Karman. Berarti Bang Karman yang tidak terkenal itu masih lebih terkenal dari Jawa Pos. Jadi itu sakit hati Anda? Sakit hati, dan saya pengen orang ganti bertanya di mana Bang Karman, di depannya Jawa Pos. Oke. Tapi akhirnya dendam itu tidak kesampaian, karena ketika Jawa Pos sudah mulai maju, Bang Karman itu mati. Jadi dendamnya tidak kesampaian. Tapi kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa on stage Junsia, ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya. Nah, ini dia. Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit hati dituntaskan. Boleh dibuka Pak? Boleh dibuka. Dibuka Pak, ditunjukkan. Wah, ini surprise ini. Surprise Pak. Oh. Nah, ini Pak. Pak Dahlan lihat Pak. Jadi ini PT Bang Karman. Ya. Pak Dahlan memompa Jawa Pos begitu besar sehingga PT Bang Karmannya jadi lebih kecil Pak sekarang. Untuk Pak Dahlan Iskan. Kerja keras, jadi sakit hati menjadi kunci. Kalau kunci Faisal Basri apa? Apakah harus sakit hati, harus punya tujuan tertentu, harus ngotot makanya berhasil? Itu kuncinya? Ya, kalau saya dulu cita-citanya ingin jadi diplomat. Karena kakek saya diplomat, om-om saya banyak diplomat gitu. Enak sekali keluar negeri, bajunya necis-necis. Dan saya hampir tidak pernah beli baju, karena baju itu turunan dari om-om saya yang kalau diplomat kan bajunya keren-keren, lusuh sedikit. Nah, saya lah yang memakainya. Jadi saya dulu kurus, tapi pakai baju kedombrang karena om saya besar. Ya. Tapi akhirnya hidup kan beda ya, realitasnya beda. Yang tidak direncanakan justru yang menjadi menjadi kenyataan hidup saya sekarang. Dan itu saya syukuri. Bicara soal tadi kerja keras, dan saya tahu semuanya mementingkan pendidikan. Ibu Susi tadi Ibu di awal bilang menjadi kontroversi karena jadi menteri tetapi hanya bermodalkan ijazah SMP. Iya. Tapi setiap kali saya dengar Ibu bicara, yang Ibu tekankan selalu soal pendidikan, jadi tampak seperti ada kontradiksi. Tidak tamat SMA, tetapi minta orang pendidikan setinggi mungkin. Saya percaya pendidikan sekolah itu baik, Bu. Bahwa saya memutuskan untuk keluar waktu itu adalah lebih karena saya berpikir saya yang tidak suitable for the school. Tapi untuk adik-adik saya rasa itu adalah hal yang baik, karena saya sekarang
saya mau tanya, kalau saya ngelamar ke Metro TV dengan ijazah saya SMP, jadi apa di Metro TV? Nggak jadi apa-apa, Bu. Nah, at least SMA kan? Ya, at least SMA. Jadi memang sekolah harus, mau tidak mau. Kalau tidak ya, Anda harus bekerja seperti saya misalnya. Contoh, bangun, naik truk tiap hari, mukulin es, bikin kue, semua. Ibu harus saya kerja through keras. many things, ya. Dan berani. Nah, persoalannya kadang-kadang kan di kultur normal kita itu kan tidak bisa, tidak semua bisa. Nah, kalau tidak kan repot. Nah, saya pikir sekolah baik dan pendidikan di rumah juga sangat baik. Hanya saya memang waktu itu bapak orang tua banyak memberi saya buku-buku untuk dibaca dan saya boleh baca buku apa saja. Jadi saya waktu dulu muda tertarik sama filosofi, sama sedikit politik, bikin kaos golput segala tahun 82, Pak. Ada yang bilang karena itu ibu dikeluarkan dari sekolah karena ikut golput, bukan? Enggak. Karena keinginan sendiri waktu Saya dipanggil itu. sama Laksus ke Ciamis. Oh ya? Naikkan truk terbuka ke Ciamis ya. Diinterogasi kenapa muda mimpi mau merubah dunia kan. Dan sekarang sudah kok merubah dunia. Setidaknya berusaha merubah Indonesia. Jadi ibu mau katakan, tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting. Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder, Bu. Paling enggak 3 kali ya lebih keras kalau Anda tidak sekolah. Aku aja nggak lulus SMA bisa jadi menteri. Kalian mahasiswa, skripsi nggak kelar-kelar. Didukung oleh Saya minta komentar Pak Dahlan, kalau kita bicara pendidikan, dan Anda sependapat dengan Bu Susi, kalau tidak ada punya pendidikan harus berjuang jauh lebih keras? Ya, saya kira betul. Saya setuju bahwa orang harus punya pendidikan tinggi, karena itu tadi konsekuensinya persaingan ini semakin berat, sehingga siapa sekarang orang mau kerja, Bu Susi tadi sampaikan 3 kali lebih berat. Misalnya mulai kerja jam 7 pagi, nanti baru pulang jam 1 malam, jam 2 malam, tiap hari, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu. Itu gaya kerja Dahlan Iskan itu. Ya, itu kan. Pak Dahlan, Anda sempat katakan ada 3 hal yang akan paling penting, yang menurut Anda yang akan bisa mengubah Indonesia? Di mana-mana saya kampanye bahwa untuk bisa maju, termasuk negara, itu hanya bisa dilakukan oleh 3. 1 anak muda, 2 wanita, yang muda juga. Ketiga yang melek teknologi. Ya. Karena sudah dikasih wejangan, jadi pasti tambah semangat untuk nanyanya. Siapa yang mau tanya? Semuanya mau tanya? Oke. Saya mau ke atas dulu dong. Yang di atas. Yang berjilbab putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizka Hikmah dari Fakultas Teknik Jurusan Geofisika. Kepada Ibu Susi Ejah, apa tanggapan Ibu terhadap ocehan-ocehan orang-orang? Lah, dia nggak lulus SMA pun udah jadi menteri gitu. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tampung dulu ya Ibu. Siapa yang baju coklat? Ya Abang. Saya Reza Muhammad Fahri dari Fakultas Hukum Unsyah. Pertanyaannya kepada Pak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak, saya masih shock nih berhadapan dengan Bapak. Masih shock kenapa dek? Masih speechless Kak. Ya maju-maju deh, salaman sama Pak Dahlan deh. Ya Allah, mau nangis. Serius, shock banget. Ya, oke. Ke Pak Dahlan. Apa motivasi Bapak ketika Bapak kurang biaya? Biasa kalau orang yang kurang biaya, nggak ada uang, nggak ada ini, menyusahkan orang tua, nggak mau belajar. Tapi Bapak, di keadaan seperti itu, Bapak masih tetap semangat
untuk mengejar sampai sekarang Bapak telah Oke, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih, Adek. Terima kasih. Ya, Pak Dahlan, apa yang memotivasi Bapak? Ya, sebetulnya itu tidak sama. Ketika masih kecil, beda lagi motivasinya. Ketika mau mulai usaha, beda lagi. Ketika usahanya sudah agak besar, beda lagi. Ketika usahanya sudah mulai besar sekali, beda lagi. Ketika ke PLN, beda lagi. Dan seterusnya. Itu terus berkembang. Motivasi itu berubah-berubah. Itu tidak apa-apa. Karena yang motivasi yang utama sebetulnya lebih banyak kepepet. Karena kepepet. Ya. Jadi sering-seringlah Anda kepepet itu terpojok. Jadi sering-seringlah Anda dalam posisi terpojok. Kalau tidak ada yang memojokkan Anda, maka Anda memojokkan diri sendiri saja. Ibu Susi, ada banyak pertanyaan untuk Ibu. Ya, tadi yang pertama apa komentar saya atau apa perasaan saya tentang komentar orang tentang pendidikan saya. Saya selalu ditanya juga tentang urusan gender misalnya. Ibu merasa nggak kalau di dunia usaha itu perempuan dan laki-laki berbeda? Saya dari dulu tuh nggak pernah punya pikiran tuh, Bu. Apakah saya perempuan, laki-laki ini kerjaan laki, ini kerjaan perempuan. Sama juga setelah saya putuskan keluar dari sekolah, saya tidak merasa bahwa saya harus inferior karena saya tidak selesaikan SMA saya gitu, Bu. Jadi ya biasa aja. Pada saat saya dijadikan menteri, saya kan juga tanya sama Pak Presiden. Saya bilang, Bapak tahu kalau saya SMA pun tidak selesai. Ya, beliau tidak apa-apa. So, kalau Presiden aja nggak apa-apa, terus kenapa saya mesti peduli kan? Yes. Seringkali saya memperhatikan Ibu Susi ini kalau kemudian ada pandangan orang tadi Ibu katakan tidak peduli, ada gambar atau ilustrasi yang menunjukkan Susi Pujiastuti dengan berbagai gaya. Itu pun malah justru ini seperti ini contohnya, Adek. Kita lihat contohnya. Nah, ini Adek-adek tahu nggak? Kalau pejabat lain mungkin agak malu-malu. Bu Susi dibikin baliho, dipajang di kantor. kemudian di apa namanya? It's good idea. Kan saya lihat ada dikasih lihat sama sekretaris. Bu, lihat nggak ini di Twitter orang-orang bikin ini? Ya, that's good idea. Why don't you put it there? Dan ada beberapa yang lain lagi. Khusus untuk Bu Susi kita sudah bikin beberapa gambar yang lain lagi. Boleh kita, nah ini dia untuk Bu Susi satu-satu kita lihat. Ini yang tadi, ini sudah dipajang di kantor DKP ya Bu. Mana kapal yang lain. Ini yang kedua, nah ini Ibu. Ternyata gini rasanya jadi menteri, gaji kecil mesti kerja. Ada yang satu lagi, nah ini cocok untuk Bu Susi. Laut kita luas, tapi ikan yang masuk cuma segini, ini gila. Nah, yang ini gambar yang banyak mengharukan orang. Ibu baca dong, cerita dong Ibu. Cerita dong Ibu tentang ini. Itu hari kan helikopter saya baru datang. Saya mau ajak Ibu terbang. Kebetulan saya kan belajar terbang helikopter. Bukan untuk komersil, untuk private saja. Tapi Ibu jalan sudah sedikit susah. Nah, praktikal saja saya gendong saja. Bagi saya Ibu adalah segala-galanya. Jalan rezeki dibuka dengan bakti kita pada orang tua. Betul. Ini yang terakhir. Aku aja nggak lulus SMA bisa jadi menteri. Kalian mahasiswa, skripsi nggak kelar-kelar. Benar ya Bu? Ya, saya nggak kelar skripsinya Bu. Saya selalu bilang, Anda kan mahasiswa, selesai dosen, semua profesor, doktor. Masa enggak bisa bekerja lebih daripada saya? Malu kan? Malu kalau kalah sama yang SMA aja enggak lulus Pak Dahlan. Nah. Siapa yang skripsinya belum kelar angkat tangan? Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan.